Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zikri dengan nomor induk mahasiswa 20016008. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi psikolinguistik mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Apa saja sih gangguan keterampilan berbahasa? Mari kita kupas tuntas. Yang pertama ada gangguan keterampilan menyimak. Pengertian kesulitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akarnya dari kata sulit, yaitu sukar, sesuatu atau sesuatu yang sulit, situasi yang sulit, sesuatu yang sulit untuk diselesaikan dan dikelola. Tarigan menjelaskan, menyimak adalah proses mendengar lambang-lambang verbal dengan penuh perhatian, pemahaman, penghayatan, dan penafsiran untuk memperoleh informasi dan menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan melalui bahasa penutur atau menjadi bahasa lisan. Ada beberapa tahapan dalam menyimak. Apa saja tahapannya? Yaitu dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menyimak berkala, yang terjadi pada saat seorang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal, karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal yang di luar pembicaraan. Yang ketiga, setengah menyimak, karena terganggu oleh kegiatan yang menunggu kesempatan untuk mengapresiasikan isi hati serta mengutarakan apa yang terdapat dalam hati sang anak. Selanjutnya, yang keempat ada menyimak serapan, karena seorang anak keasyikan menyerap atau melakukan hal-hal yang kurang penting. Hal ini merupakan penyaringan pasif yang sesungguhnya. Selanjutnya ada perbedaan tahap-tahap dalam menyimak. Yang pertama, mendengar bunyi kata-kata tetapi tidak memberikan reaksi kepada ide-ide yang diekspresikan. Misalnya, seorang ibu tahu bahwa putrinya non berbicara, namun sang ibu tidak memperhatikannya. Yang kedua, menyimak sebentar-sebentar, memperhatikan sang pembicara sebentar-sebentar. Misalnya, pendengar suatu ide pada sebuah khutbah atau ceramah, tetapi ide-ide lainnya tidak didengar, apalagi didengarkan. Yang ketiga, setengah menyimak, mengikuti diskusi pembicaraan hanya dengan maksud suatu kesempatan untuk mengapresiasikan diri sendiri. Misalnya, seseorang yang mendengarkan suatu percakapan untuk mencari kesempatan dan untuk mengemukakan kepada hadirin bagaimana beternak ulat sutra. Misalnya, menyimak secara pasif nomor 4 dengan sedikit respon yang kelihatannya. Misalnya, sang anak mengetahui bahwa sang guru mengatakan kepada seluruh siswa di kelas untuk kedua kalinya bagaimana cara berjalan di ruangan agar tidak mengganggu. Kedua, ada gangguan keterampilan berbicara. Gangguan berbicara mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan berbicara sebenarnya tahu apa yang akan disampaikannya, namun mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasinya menjadi terganggu. Dalam studi tentang gangguan bahasa dan berbicara, Speech Language Pathology, secara umum gangguan berbicara meliputi gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Gangguan kefasihan merupakan penderita yang mengalami gangguan kefasihan dalam berbicaranya. Fluency disorder biasanya mengalami kegagapan, pengulangan kata-kata yang latah, atau memperpanjang bunyi silaba atau kata tertentu. Yang kedua ada gangguan artikulasi. Gangguan ini melibatkan organ berbicara seperti lidah, bibir, dan palatal. Artikulasi diakibatkan oleh kanker mulut, tenggorokan, kecelakaan, bawaan lahir atau celah bibir yang mengakibatkan organ berbicaranya mengalami gangguan
artikulasi, biasanya bermasalah dalam melafalkan bunyi dengan keliru. Selanjutnya ada yang ketiga, gangguan suara. Gangguan suara meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan kenyaringan. Gangguan suara biasanya dapat berupa monotanan, nada parau dan serak, bunyi yang terlalu rendah, atau bunyi yang terlalu tinggi. Suara dapat diakibatkan oleh kecelakaan, penyakit nada tenggorokan. Nah, selanjutnya ada gangguan keterampilan membaca. Disleksia merupakan suatu kondisi neurologis dengan basis genetik keturunan. Penderita disleksia mungkin cerdas, mampu berprestasi dengan baik di bidang lain, dan dapat menjalani pendidikan yang sama seperti orang lain. Masalah umum pada disleksia adalah ejaan, pemahaman, membaca, dan identifikasi data. Penyebab disleksia masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa penelitian menyebutkan disleksia disebabkan oleh masalah dengan kesadaran fonologis seseorang. Kesadaran fonologis yang buruk memiliki masalah dengan ingatan jangka pendek mereka untuk kata-kata yang diucapkan. Yang berarti di sini mereka cenderung untuk melupakan instruksi atau daftar kata. Masalah dengan proses visual, pendengaran, linguistik atau neurologis yang berkaitan dalam mengenali kata-kata tertulis. Genetik disleksia. Gejala disleksia dibagi atas ketika anak memasuki sekolah. Oh ya, ada ciri-cirinya di masa prasekolah, yaitu anak dengan masalah kata-kata, kesulitan mempelajari bentuk warna dan cara menulis nama mereka sendiri, lalu kesulitan menceritakan kembali sebuah cerita dalam urutan kejadian yang benar, serta gejala disleksia pada orang sebelum sekolah ini. Selanjutnya yang terakhir ada gangguan keterampilan menulis. Disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang mengerjakan huruf kata dengan benar. Orang dengan disgrafia memiliki masalah neurologis dengan mempengaruhi keterampilan motorik halus mereka, terutama kemampuan mereka untuk menulis. Mungkin tidak terkait dengan disleksia, kesulitan membaca. Anak disfagia bisa membaca dan sering dituduh malas atau tidak mau belajar, padahal yang itu sama sekali tidak benar. Penting untuk dicatat bahwa faktor keturunan berperan dalam kondisi ini, seperti kebanyakan ketidakmampuan belajar lainnya. Jika seseorang menderita disgrafia atau anggota keluarganya yang mengidapnya, mungkin salah satu anaknya mengalaminya. Penyebab disgrafia selain faktor keturunan yang ditularkan secara alami DNA manusia, disgrafia ini disebabkan oleh beberapa hal lain. Itu adalah kerusakan otak yang dapat disebabkan oleh kecelakaan, benturan keras, atau tumor, dan kondisi ini bisa terjadi pada orang dewasa. Penyakit mental disgrafia juga dapat terjadi sebagai gejala anak muda, ADHD, ADD, autisme, atau disleksia. Itulah teman-teman beberapa kesalahan dalam berbahasa. Sekian video dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.